Orang kampung yang datang KL sebenarnya banyak kena culture shock. Culture shock orang Indonesia tinggal di Malaysia. Oke, weh, ini kalian lihat, ini ada motor-motor parkir nih. Kalau boleh tahu di daerah kalian, kalau parkiran di tempat wisata kayak gini, di kota-kota kalian lah, berapa kira-kira parkirannya, weh? Coba tebak. Tapi di sini kalau aku lihat dari tadi, tukang parkir nggak ada nih. Tuh, bisa kalian lihat, tentram, garis di garis, ya kan? Tidak ada yang mau mendahului ataupun apa, weh. Inilah Malaysia. Hanya dekat Malaysia para sahabat, motor ditinggal dekat luar, tak ada orang jaga, tak ada tukang parkir, tak hilang, tak macam dekat kampung kita. Kalau dekat kampung kita hilang sama ban-bannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang orang Indonesia kalau datang ke Malaysia mestinya culture shock macam itu, seperti mengagumi apa yang ada dekat Malaysia, seperti halnya tak ada horn, dekat jalan tak ada tukang parkir macam itu. Dekat tempat, apalagi yang ditunjukkan dalam video ini ada ikonnya KLCC macam itu. Kalau dekat Indonesia ini weh, kalau ada tukang parkir boleh dapat banyak ini weh macam itu. Kayaknya orang Medan macam itu para sahabat. Dan juga kalau dekat Malaysia itu para sahabat, yang pastinya orang yang mengatakan apa ya, yang selalu memburuk-burukan negara Malaysia ini kan, yang mereka itu hanya nge-share-nya di Google macam itu, tak pernah datang dekat Malaysia macam itu. Jadi kali ini Mas Farhan kasih tunjuk begitu apa ya, begitu kondusifnya tanpa parkir, tanpa juru parkir dekat Malaysia pun seperti ini amannya. Aman banget, tak ada orang nyuri para sahabat. Kan di sini kan orangnya pada kaya-kaya semua macam itu, tak macam dekat kampung kita. Oke para sahabat dan teman-teman, penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Oke, let's go. Culture shock orang Indonesia tinggal di Malaysia. Jadi pertama kali aku datang ke Malaysia itu ketika masuk tol kaget banget ngelihat motor bisa masuk tol ya guys. Terus yang kedua, di sini tuh kalau isi bensin sistemnya self service alias ngisi sendiri, dan ada beberapa daerah yang ada tulisan Arabnya. Aku pikir itu Arab, beneran ternyata bahasa Indonesia dijadiin Arab. Dan di sini itu nggak boleh asal klakson, karena kalau asal klakson bisa dibilang ajak ribut. Dan wajib banget di tiap rumah atau restoran itu pakai kipas dan AC juga. Culture shock di Malaysia. Sekarang aku lagi di dataran Merdeka Malaysia. Aku ada beberapa culture shock yang kualamin waktu di Malaysia itu. Kayak gila, ini Malaysia bagus banget cok, di KL kayak rapi banget. Di Malaysia tuh yang aku tahu ya, kayak nggak ada masjid gitu ya. Terus jalan rapi, terus nggak ada pedagang kaki lima. Memang tuh nggak ada pedagang kaki lima. Biasanya kan kalau di alun-alun atau mungkin di pinggir jalan itu pasti ada Starling atau mungkin pedagang, tukang ojek gitu kan. Sini tuh nggak ada guys, apaan tuh nggak ada, rapi banget atau tempatnya. Terus tadi tuh kan aku naik Gojek ya, pas naik Gojek itu kita tuh kayak nggak perlu ngetap kartu gitu loh, kayak kita lewat doang, mungkin kita berhenti sebentar kayak terus jalan aja. Mungkin dia pakai chip atau apa aku nggak tahu ya, cuma itu kayak efisien banget sih. Terus tadi tuh ada motor lewat tol, itu sebenarnya bukan jalan tol tapi konsepnya mirip tol, mungkin jalan berbayar di situ ya. Nggak tahu guys, kayak ini negara keren banget. Pokoknya kita nggak jauh ya Indonesia sama Malaysia, cuma kayak jomplang gitu loh. Bukan maksudku untuk menjelekkan negara sendiri, cuma setelah aku amati ini negara keren banget sih. Sebenarnya ada beberapa culture shock lagi yang ingin aku bagikan. Ini next aja. Oke, weh, ini kalian lihat, ini ada motor-motor parkir nih. Kalau boleh tahu di daerah kalian, kalau parkiran di tempat wisata kayak gini, di kota-kota kalian lah, berapa kira-kira parkirannya, weh? Coba tebak. Tapi di sini kalau aku lihat dari tadi, tukang parkir nggak ada nih. Tuh, parkir, bang, parkir bang, nggak ada tukang parkir ya.
Bang, parkir. Ini kurasa kalau tukang parkir kerja di sini nih. Kan? Slow dari sini duduk nih. Lumayan ini weh. Tuh, kalian tengok parkirannya nih, hitungannya parkiran mahal ini. Di pinggir jalan, terus di pinggir ikonnya Malaysia tuh. Cair deh ini, betul cair bang di sini bang. Mending abang ngerantau kemari, parkir di sini nih. Berdiri di sini aja bang, berdiri nungguin. Jelas abang dapat abang. 55 ringgit kan lumayan tuh, 5 ringgit kan, 5 ringgit tuh. Coba kalian komen weh, daerah kalian berapa kira-kira parkiran kalau di tempat wisata-wisata gini. Tapi di sini aku heran nih, nggak ada tukang parkir, aku tengok. Nggak ada tukang parkir, apa memang sengaja nih parkir yang ada? Nggak tahu lah, aku rasa bingung pun aku. Udah lah weh. Oke, teman-temanku, kembali lagi bersama aku tentunya di jalan-jalan ini. Aku lagi nyebrang, bisa kalian lihat penyeberangannya tentram, aman. Tuh bisa kalian lihat motor-motor di kanan aku tuh, nggak ada suara klakson weh. Tuh, abangku, gokil bang, nggak ada suara klakson, mantap. Tentram, bersih, aman, dan orang itu mengikuti peraturan. Halo kakakku, metal juga. Oh ya, oke, terima kasih, thank you. Tuh, bisa kalian lihat, tentram, garis di garis, ya kan? Tidak ada yang mau mendahului ataupun apa weh. Inilah Malaysia. Dan aku di sini pengen beri contoh sama kalian, dan kalian bisa lihat begitu tentramnya negara ini, begitu ademnya dan enaknya negara ini tuh. Syahdu gitu, slow, enjoy, menikmati. Bangko. Oh, tuh. Dan orang ini udah masuk hijau, baru langsung berangkat. Hati-hati Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ramah-ramah, kalau kita baik sama orang pasti. Oke, kita mulai. Oke loh, kalau begitu rezeki. Sampai jumpa di jalan-jalan, video-video jalan-jalan yang sangat seru. Let's go. Ini dia Setiabudi Medan. Bisa kalian lihat, jalanan sangat padat. Di depan juga bisa kalian lihat kakak ini megang handphone tuh, Kak. Bahaya kali, aku ingatkan weh, Kak. HP-nya simpan aja Kak, bahaya. Iya simpan. Bahaya kali, itu namanya mancing dan mengundang untuk para tangan cepat, ya kan? Itu pun dia nganggap aku kayak pencuri juga. Sangkanya aku pencuri tuh, karena aku mengingatkan, ya kan? Tapi udah nggak apa-apa. Yang penting aku udah berbuat baik, niat aku baik. Aku menyelamatkan nyawa HP kakak itu, ya kan? Tanpa banyak cerita lagi, ya udah cabut aja. Kakak racing Pak, kakak SPBU racing. Racing ya. Full tank minyak ya Kak. Kak, full tank ya. Minyak aku udah mau habis nih Kak. Aku mau ngisi tempat kakak, boleh nggak? Sombong ah. Oke, lampu merah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Itu dia bedanya pengguna jalan yang ada dekat Malaysia dan juga di Indonesia. Bahwasanya kalau memang dekat Malaysia sedikit motor macam itu. Motor itu memang sedikit para sahabat, dan juga tidak ada juru parkir seperti halnya kereta pun tak ada juru parkir. Prit, kiri, mundur, balas. Tak ada para sahabat. Tapi kalau dekat kampung Mas Farhan memang sudah ada daripada dulu. Kita harus bayar, kita menitipkan beli barang di kedai runcit, kita harus bayar para sahabat. Kalau kita tak parkir, mereka dibiarkanlah meskipun ada orang curi ke meskipun padahal ada tukang parkir. Kalau kita tak parkir, meskipun motor kita dicuri orang, mereka tak peduli macam itu. Itulah kita harus parkir macam itu para sahabat. Kalau tak ada parkir, nanti apa-apa benda yang berlaku, kita akan kehilangan barang yang sangat besar macam itu para sahabat. Itulah pentingnya untuk meniru negara yang sudah maju macam itu kan. Kita harus tiadakan pemalakan itu. Seperti oknum-oknum ini kita harus tiadakan agar tidak menyusahkan masyarakatnya macam itu persahabat. Seperti halnya untuk investor yang sudah lari pada saat ini itu karena pemalakan oknum para sahabat. Dan banyak sekarang ini sudah berlaku, banyak kilang-kilang sudah tutup, bahkan mau buka dekat Indonesia tak jadi karena banyak dipalak oleh oknum katanya para sahabat. Jadi itu construction tadi yang mereka buat video oleh abang dekat Kuala Lumpur ya para sahabat. Itu suatu
suatu ikon kepada kita sendiri. Kita harus banyak belajar macam itu, bahwasanya motor diletakkan dekat luar, tak ada orang jaga, tak ada hilang macam itu. Tak macam dekat kampung kita, kalau tak parkir pasti hilang macam itu para sahabat. Okey para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Mas Pandi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.